Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini aku mau berbagi 2 resep masakan untuk ide menu sehari-hari. Nah, buat kamu yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Untuk resep pertama, siapkan 250 gram wortel. Ini wortel udah aku kupas dan dicuci hingga bersih. Selanjutnya diiris serong seperti ini ya. Kalau udah, sisihkan ke dalam mangkok. Selanjutnya aku juga menggunakan jagung muda atau putren, ini sebanyak 250 gram. Ini juga sama ya, udah dicuci. Selanjutnya diiris serong seperti ini. Kalau udah selesai, campur ke dalam mangkok yang berisi wortel. Lalu aku juga menggunakan segenggam buncis. Ini buncisnya aku iris tipis-tipis seperti ini atau sesuai selera ya. Kalau udah, campur semua sayuran menjadi satu seperti ini. Lalu aku juga menggunakan 10 buah bakso, kemudian ini diiris menjadi beberapa bagian. Selain bakso, teman-teman juga bisa menggunakan sosis. Sesuaikan aja dengan selera ya. Kemudian aku menggunakan 1 buah bawang bombay, kemudian diiris bulat-bulat seperti ini. Kalau udah, selanjutnya dipisah-pisahkan seperti ini ya teman-teman. Lalu aku juga menggunakan 2 tangkai daun bawang, kemudian ini diiris kecil-kecil seperti ini. Untuk daun bawang yang berwarna hijau diiris agak memanjang seperti ini ya. Untuk bumbu halusnya di sini aku menggunakan lombok besar. Ini aku pakai 3 buah, kemudian ini biar mudah dipotong-potong. Lalu supaya pedas, ini aku tambahkan 5 buah cabai rawit, kemudian 6 buah bawang putih. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Kemudian di blender hingga benar-benar halus, dan ini hasilnya seperti ini ya. Langkah selanjutnya, panaskan minyak secukupnya, kemudian tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Tumis bumbu hingga benar-benar matang dan benar-benar tanak, supaya tidak bau langu atau berbau bumbu mentah. Nah, kalau bumbu udah setengah matang, selanjutnya masukkan bawang bombay. Kemudian ditumis kembali sambil diaduk-aduk supaya bagian bawah tidak gosong ya. Lalu tambahkan garam setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu bubuk setengah sendok teh. Kemudian diaduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Tumis bumbu hingga benar-benar tanak ya. Dan ciri-ciri bumbu sudah tanak itu warnanya lebih gelap dari sebelumnya. Nah, setelah tanak, kemudian masukkan semua bahan-bahan, sayuran dan juga baksonya. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, selanjutnya tambahkan air secukupnya atau kira-kira 200 ml. Lalu masak hingga semua sayuran dan baksonya matang merata atau sampai setengah matang. Nah, kalau sayur udah mulai matang seperti ini, selanjutnya tambahkan 1 sendok makan saus tomat. Lalu diaduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Kalau sayur udah mulai matang, selanjutnya koreksi rasa terlebih dahulu. Apa-apa yang kurang bisa ditambahkan garam ataupun kaldu bubuk, sesuaikan aja dengan selera masing-masing.
Terakhir masukkan daun bawang, kemudian aduk-aduk sebentar aja, kemudian matikan kompor, dan selanjutnya siap untuk dihidangkan. Nah, ini dia sayur capcay baksonya udah jadi. Kemudian ini disajikan ke dalam piring dan siap untuk dinikmati. Untuk resep kedua, di sini langsung aja goreng ayam yang sudah diungkep. Goreng ayam hingga matang dan kecoklatan. Kalau bagian bawah udah matang, jangan lupa dibalik supaya matang merata. Nah, kalau udah matang kemudian diangkat, selanjutnya ditiriskan terlebih dahulu. Untuk bumbunya di sini aku menggunakan 5 buah lombok besar yang sudah dibuang bijinya. Kemudian ini diiris kecil-kecil untuk mempermudah dalam penghalusan. Nah, ini dimasukkan ke dalam blender. Lalu tambahkan 6 siung bawang putih, kemudian air secukupnya. Selanjutnya dihaluskan sampai benar-benar halus. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya. Lalu aku juga memakai 2 buah bawang bombay. Ini aku pakai ukuran kecil-kecil. Ini dipotong bulat-bulat seperti ini. Selanjutnya dipisah-pisahkan seperti ini ya, teman-teman. Lalu aku juga menggunakan 2 tangkai daun bawang, kemudian ini dipotong kecil-kecil ya. Selanjutnya siapkan minyak yang bekas buat goreng ayam, kemudian ditumis bumbu halusnya. Tumis hingga benar-benar matang dan benar-benar tanak ya, supaya tidak berbau langu atau berbau bumbu mentah. Aduk-aduk supaya di bagian bawah tidak gosong. Kemudian kalau bumbu sudah agak matang seperti ini, kemudian masukkan bawang bombay. Aduk-aduk hingga bawang bombay layu dan dimasak hingga bumbu benar-benar tanak. Lalu masukkan 2 lembar daun jeruk, kaldu bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, kemudian lada bubuk setengah sendok teh, dan gula pasir 1 sendok teh. Kemudian aduk-aduk hingga semua bumbu tercampur merata. Nah, kalau bumbu udah mulai tanak seperti ini ya, warnanya agak gelap dari sebelumnya, itu artinya udah tanak. Selanjutnya masukkan ayam. Selanjutnya masukkan air sebanyak 200 atau 300 ml. Kemudian biarkan hingga airnya mendidih. Lalu tambahkan saus cabai sebanyak 2 saset atau 2 sendok makan. Tambahkan saus tomat sebanyak 2 sendok makan. Kemudian saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya diaduk kembali hingga semuanya tercampur merata dan bumbu benar-benar meresap hingga airnya agak menyusut. Kalau udah mulai matang, kemudian jangan lupa dikoreksi rasa terlebih dahulu. Apa yang kurang bisa ditambahkan sesuai dengan selera masing-masing, karena setiap orang mempunyai selera yang berbeda.
Nah, yang terakhir ini masukkan daun bawang, kemudian aduk-aduk sebentar aja. Selanjutnya siap untuk dihidangkan. Oke, ini dia ayamnya udah matang. Ini cocok banget untuk ide menu sehari-hari, rasanya enak dan bikinnya juga gampang. Selamat mencoba dan terima kasih.